Nah, jalan ini sebenarnya ini sungai yang ngalir. Nah, ini dibuat atau dibetonin lah intinya buat jalan. Mereka akhirnya lewat dan sosok ini nggak ngilang. Kedua orang ini nampak sekali jelas. Dan pada saat mau mendekati ini, selamat datang kembali di Rasa Misteri. Di mana ada rasa, pasti ada misteri. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan perjalanan dua pemuda yang mencari sumber tirta ya. Kalau kita biasanya di sini jawabnya, biasanya bilangnya itu sumber air atau tirta. Kejadian-kejadian yang dialami oleh dua pemuda sama pengalaman mistis yang dialami dua pemuda ini akan saya ceritakan di sini. Oke, bagi kalian yang baru saja bergabung di Rasa Misteri, dukung terus Rasa Misteri dengan cara subscribe channelnya Rasa Misteri dan like semua videonya kalau kalian suka, dan silakan share di sosial media kalian kalau kalian merasa video ini menarik untuk kalian. Kisah ini berawal dari dua pemuda yang mencari sumber atau mata air di pegunungan area Pacet. Kenapa mereka mencari sumber? Kan kebanyakan ada yang tanya seperti itu. Itu sebenarnya adalah salah satu ritual untuk mensucikan diri bagi mereka ya. Kan bagi sebagian orang untuk menyambut bulan suci Ramadan perlu kita mensucikan diri dan mensucikan hati juga demi menjalankan ibadah bulan Ramadan. Pada saat dua pemuda ini mau mencari sumber, ternyata ada banyak halangan atau semacam kejadian-kejadian mistis di luar nalar. Contohnya, pada saat awal mau mencari itu tanya kepada penduduk area daerah situ. Kalau nggak salah sumbernya itu namanya itu sumber Mbah Margo ya, di daerah Pacet. Pada saat mau tanya itu bolak-balik kesasar. Kata orang satu ini daerahnya ada di sini mas sumbernya, tapi ada di tengah hutan. Terus yang kata orang yang kedua, oh bukan mas, bukan di daerah situ mas, tapi di daerah sana. Sampai tanya 5 kali sampai 6 kali kalau nggak salah. Itu kesasar terus. Akhirnya bertemulah dengan seorang nenek-nenek tua di pinggir jalan. Beliau ini pedagang bunga sekar, dan ditanyailah oleh dua pemuda ini. Bu, mau tanya, sumber tirta Mbah Margo itu ada di mana sih Bu ya sebenarnya? Kok katanya bapak itu kok katanya bukan di daerah sini? Oh bener kok mas, sumbernya Mbah Margo ini ada di daerah Pacet sini. Tempatnya di Sumber Girang mas. Sampean lurus aja ke sini terus ada masjid, ada pertigaan itu sampean ambil kiri mas. Lurus aja nanti ketemu sama hutan itu sampean lurus aja mas gitu. Nanti ada musola di tengah-tengah hutan itu sampean masuk aja, sumbernya ada di bawah. Sempat berpikir kedua pemuda ini akan gurauan, maksudnya loh habis musola kok ada sumbernya gitu. Tapi dua pemuda ini tak pantang putus asa. Akhirnya mencarilah ke tempat tersebut. Setelah beberapa lama mencari jalan, akhirnya ketemulah masjid tersebut dan mereka ngenut atau mengikuti arahan-arahan dari nenek penjual kembang sekar tadi. Habis masjid, belok kiri lurus saja lewat hutan. Nah, pas lewat hutan sini itu tiba-tiba motornya itu mogok. Nggak tahu kenapa, padahal motor baru diservis juga, tiba-tiba mogok, nggak bisa di starter. Akhirnya dua pemuda ini bingung, waduh gimana nih, jauh pemukiman di tengah hutan motor mogok lagi. Akhirnya setelah beberapa lama dibiarin aja dulu sambil ngerokokan atau sambil ya kita tahulah
Kalau orang sumpek itu gimana ya, udah capek nyari lama banget belum ketemu-ketemu, dan ditinggallah sebentar rokokan atau menenangkan hati dan pikirannya. Setelah tenang, motor ini langsung di starter sekali langsung nyala. Motor di starter sekali langsung nyala. Dan melanjutkanlah perjalanan tersebut ya. Melanjutkan perjalanan, bener aja di tengah hutan itu ada musola, dan di bawah musola itu ada sumbernya. Kelihatan dari atas bukit, soalnya kan jalannya habis naik, terus di atas bukit ini musolanya ini ada di bawah sama sumbernya ada di bawah sini. Setelah tahu lokasinya, akhirnya kedua pemuda tadi turun menuju ke musola tadi. Dan disambutlah sama juru kunci Mbah Margo tadi, sumber Mbah Margo tadi. Ditanyailah kedua pemuda ini, mau apa mas? Mau numpang siram pak, mau mandi di sumbernya Mbah Margo sini. Oh ya mas, nanti mas kalau mandi ya diusahakan ya mas ya, jangan buang sampah sembarangan. Terus tata keramanya juga tolong ditata ya mas ya. Jangan sampai ada kayak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kalau masnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di sini mas. Ya pak. Setelah bertemu dengan juru kunci, akhirnya dua pemuda tadi turun ke musola setelah wudhu dan setelah melakukan sholat juga, mandilah kedua pemuda ini. Pada saat mandi, salah satu pemuda tadi ya, itu sebenarnya sudah merasakan hawa yang bagaimana ya, istilahnya kita itu kalau datang ke rumah orang itu disambut. Tapi yang satunya ya cuek aja, nggak usah dirawin, intinya seperti itu. Akhirnya mereka berdua mandi di situ, mensucikan diri. Pada saat teman yang satunya yang pertama ini masuk, itu dia mandi di situ. Teman yang kedua masuklah ke dalam sumber tersebut, karena sumbernya itu gimana ya, besar banget. Sumbernya itu seperti kolam, dan kolam itu ada semacam kayak gimana ya, kayak rumah, dibuatin rumah juga atau payungan. Kalau kita bahasanya itu payungan ya, atau kanopian kalau bahasa modernnya, udah kanopian. Jadi pada saat hujan atau ada angin itu sumbernya nggak kotor, kena daun-daunan atau kena apa namanya, kayak sampah-sampah daun-daun. Kembali lagi ke cerita ya. Pada saat temennya udah masuk satu ke sumber tadi, mandi di situ, teman yang satunya mau mandi juga dan melihat di pojokan sumber itu ada batu ya. Batu itu sepertinya enak buat duduk dan buat mandi. Yang teman satunya ini berada di samping kiri. Nah, batunya itu ada di samping kanannya temannya ini. Akhirnya yang temannya ini, akhirnya teman yang ini pengennya duduk di sini sama mandi di sini aja gitu. Berangkatlah dia menuju ke batu tersebut. Berangkat ke situ. Pas masuk itu nggak kerasa dingin atau apa, airnya biasa aja gitu. Begitu mau mendekati batu yang mau didudukin tadi, itu kerasa dingin banget, kayak es batu airnya. Setelah dia merasa seperti itu, wah ini saya kuat apa enggak nih mandi di sini, soalnya dingin banget. Dalam hatinya dia berkata begitu. Tapi ya udahlah, saya di sini niatnya cuma mandi aja dan mensucikan diri aja. Akhirnya mandi, masuk di sumber tadi udah setengah badan gini, dan dia udah ngerasa dingin banget sampai dia menggigil. Terus pas mau dekat batu itu tadi tambah dingin lagi, dan dia semakin menggigil.
Nah, yang temennya satu ini udah enak atau udah nyaman di situ, udah mandi dia, udah ibaratnya kalau kita itu semedi ya, atau ya kita tahulah meditasi di situ. Nah, yang teman satunya ini nggak fokus karena apa? Dia kedinginan di situ. Mau deket batu itu sangat dingin banget. Mau pindah tempat, sungkan sama temannya tadi yang ada di sampingnya itu udah dia udah mulai meditasi. Akhirnya dia memutuskan untuk membasuh dulu badannya dengan air biar badannya itu nggak terlalu dingin. Setelah membasuh, dia udah merasa enakan, udah terbiasa dengan rasa dinginnya. Akhirnya dia mencelupkan diri ke sumber tersebut, seluruh badannya dia mencelupkan diri. Begitu dia mau mencelupkan diri ke sumber sampai ke dada, itu yang dia rasakan itu kayak seperti mau pingsan. Kayak mau pingsan, sampai dari perut naik ke atas sini airnya, itu dia rasa kayak mau pingsan. Terus akhirnya dia kembali lagi naik ke permukaan sampai ke tengah-tengah perut sini airnya. Dicoba lagi yang kedua, serasa kayak mau pingsan lagi sampai 3 kali. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sejenak untuk menenangkan dirinya dia, bahwa dingin ini nggak seberapa sih sebenarnya gitu. Intinya seperti itu. Setelah dia mencoba untuk menenangkan diri, akhirnya dia mulai mencoba kembali lagi untuk membasuh dirinya dengan air air sumber tadi. Air sumber tadi dibasuhlah dikit-dikit ke tubuhnya, ke muka dan ke kepala juga, dan dia mau masuk lagi ke sumber tadi sampai ke ujung kepala. Akhirnya masuklah dia ke sumber bius. Nah, pada saat masuk tadi, ini cerita pengalaman dari teman saya. Itu dia rasa seperti melihat lautan yang sangat luas sekali. Itu dia ngelihat dalam sekejap aja, lautan yang sangat luas sekali dan banyak-banyak ikan sekali. Intinya sangat indah dan bagus. Dia merasa bingung pada saat itu. Kok bisa? Ini kan tadi sumber yang kecil. Kok jadi kayak lautan luas banget dan banyak ikannya kayak ini. Terus bagus pula, indah pula. Dia kaget dan dia bingung. Terus di sela-sela dia masuk ke dalam sumber tadi atau nyelup di sumber tadi, itu ngelihat kayak ada satu ikan yang warnanya sangat putih sekali. Putih mulus dari dari ujung kepala sampai ujung ekor itu putih banget. Itu perlahan mendekati dia. Kata dia sih semacam ikan kayak arwana gitu, besar banget. Itu mendekati dia, terus seakan-akan berbicara kepada dia. Seakan-akan menyapa sama dia. Dia bingung juga, ini maksudnya apa sih? Kok bisa kayak gini? Gitu. Setelah dia melihat ikan, akhirnya dia kembali lagi ke permukaan. Kembali lagi, dan di tempat yang sama, bukan di tempat yang tadi. Keanehannya ada di sini. Dia bingung, loh, aku ada di sini, tapi kok di bawah sini kok beda. Akhirnya dia melihat ke kolam tersebut atau ke sumber tersebut. Loh, ini loh sumber tadi, kok yang tadi kok nggak ada. Dia mencoba untuk kembali lagi menyelam ke dalam sumber tersebut dan nggak ada bayangan-bayangan seperti itu tadi. Cuma sekilas aja. Akhirnya dia sadar bahwa itu adalah salam sambutan untuk dia. Akhirnya dia meditasi di situ, sama temennya juga meditasi di situ dan memanjatkan doa intinya ya. Kan kita meditasi fungsinya untuk memanjatkan doa dan memenangkan diri juga. Memanjatkan doa dan menenangkan diri. Setelah beberapa jam dia meditasi di situ dan temennya juga ikut di situ. Akhirnya naiknya itu atau mentas dari kolamnya itu sekitar jam 2-an.
kan masuknya itu jam setengah 1 sampai jam 2 ya, kurang lebih 1 jaman lebih meditasi di sumber tersebut. Setelah meditasi, setelah ganti pakaian juga, sang temannya ini belum cerita ke temannya yang satunya tadi kalau dia mengalami hal yang kayak gitu. Akhirnya dia naik ke musola, ya kan sumbernya ada di bawah, musolanya kan ada di atas. Dia naik, pas naik tangga itu temennya ini pingsan. Nah, ditolongin lah sama temen yang tadi, yang satunya tadi. Ditolongin, akhirnya dibawa ke musola. Kalau bahasa Jawanya diparani atau dilihat sama juru kuncinya. Loh mas, kenapa ini mas? Nggak tahu pak, tadi pingsan pak, habis mandi di sini. Oh mungkin kedinginan mas. Ya ini kan soalnya juga udah mau pagi juga, udah jam 2. Iya pak, ini gimana ini pak? Tenang pak, di sini ada selimut pak, kita basuh dulu, kita hangatin masnya ini. Kalau udah sadar nanti kita bawa ke puskesmas saja mas, gitu. Setelah jeda beberapa menit, sekitar ya setengah jaman lebih, akhirnya temennya ini tersadar. Nah, dalam sadarnya dia ini kaget atau bingung, dan dia berkata kayak gini, loh, aku kok di sini? Loh, maksudmu gimana sih? Enggak, tadi aku udah keluar dari sini loh mas. Aku udah keluar dari sini loh mas. Tadi yo, aku naik ke musola tadi, jalannya itu enggak kayak gini mas. Habis jalan enak, terus jalannya itu becek banget mas, dan bahkan ditutupi sama ilalang mas, atau alang-alang. Sampean ada di depan mas, sampean itu buat jalan mas, tadi buat jalan buat saya sama sampean. Kok aku tiba-tiba ada di sini loh? Tadi loh aku sudah keluar mas, intinya aku sudah keluar dari sini. Kok aku ada di sini lagi? Loh maksudmu itu gimana sih? Kamu tadi lo pingsan mas. Kamu tadi itu pingsan, mau naik ke musola lewat tangga sini, kamu pingsan, saya tolongin. Ya mungkin itu hayalan saya mungkin mas ya. Ya enggak tahu juga mas. Akhirnya setelah sadar, diberi teh hangat juga, diberi hangat-hangatan, intinya disalini juga pakaian-pakaiannya yang tadi basah, udah disalini juga. Pulanglah kedua pemuda ini. Di saat mau pulang ya, ini ada keanehan yang sangat menjanggal. Karena apa? Yang melihat ini bukan cuma satu teman aja, tapi 2 temannya tadi. Tapi sang juru kunci nggak melihat. Itu ada kayak kakek-kakek berbaju putih, sorbanan, itu duduk di atas batu sampingnya musola. Duduk di atas batu sampingnya musola, seakan-akan ingin mengucapkan salam perpisahan untuk kedua pemuda ini. Sontak 2 pemuda ini kaget. Duh, siapa itu tadi? Nggak tahu pak, mungkin orang sini meditasi juga mungkin. Loh iya tahu. Loh tapi perasaanku loh mas yo, kok nggak enak. Mungkin bukan orang sini mas. Kok bisa sih sampean bilang gitu? Kak mungkin lah orang sini berpakaian seperti itu loh mas. Orang sini pakaiannya mayoritasnya juga sama aja kok mas. Pakaiannya biasa. Itu loh pakaian serba putih mas. Ya mungkin Mbah Margo sendiri mungkin bisa jadi, ya mungkin. Akhirnya ini musola ya, ini saya jelaskan ya untuk lokasinya. Ini musola, di bawahnya sini sumber, dan samping musola ini ada batu besar di sini. Dan beliau ini yang berpakaian putih tadi duduk di atas batu sini. Nah lewatnya di tengah-tengahnya sini, di tengah-tengahnya sini. Jadi antara batu dan musola ini ada jalan untuk melewatinya.